Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Centurion, atau bisa diartikan juga dengan sebutan perwira dalam bahasa Indonesianya. Penasaran dengan kisah ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Film ini menceritakan pada tahun 117 Masehi, Kekaisaran Romawi membentang dari gurun Afrika sampai ke Laut Kaspia. Yang terjauh dan terlihat adalah Britania Utara. Di negeri tak kenal ampun ini, pasukan Romawi menghadapi perlawanan sengit dari orang-orang yang mempunyai sebutan Viking dengan taktik gerilya dan dengan teknik penguasaan medan. Mereka menghentikan invasi Romawi. Kebuntuan ini berlangsung selama 20 tahun. Hingga Roma memerintahkan untuk mengakhiri kebuntuan ini dengan cara apapun. Di benteng perbatasan utara Romawi, Quintus Dias yang dimana dia saat itu tengah menjabat sebagai Centurion telah 2 tahun menghadapi suhu minus dan teror dari Gorlakon yang notabene adalah raja dari orang Viking. Malam itu Quintus Dias digantikan oleh temannya untuk berjaga. Namun saat fajar tiba, orang-orang Viking terlihat menyerang benteng tersebut. Setelah membunuh semua pasukan, orang-orang Viking menyisakan Quintus Dias untuk ditawan. Sementara di benteng Legion ke-9 di daerah Yor, Virilius yang notabene adalah seorang jenderal Legion ke-9 sedang adu panco dengan seorang pria dari legion lain. Pria tersebut meminta tanding ulang meski sudah kalah berkali-kali. Lantas Virilius menurutinya meskipun dengan terpaksa. Setelah itu, tiba-tiba Virilius terlihat menusuk lengan pria tersebut dan akhirnya bentrokan pun terjadi. Esok paginya terlihat seorang utusan memberikan sepucuk surat dari Gubernur Agricola yang memerintahkan Virilius untuk siap berperang. Di sisi lain, Quintus Dias dibawa sebagai tahanan ke perkampungan orang Viking. Gorlakon yang notabene adalah raja dari orang itu, sebelumnya dia adalah petani. Ia mengangkat senjata setelah kematian istrinya oleh orang-orang Romawi. Lalu Gorlakon memanggil Boston sang anak untuk mengenali musuhnya. Quintus Dias disiksa di tempat tersebut, lalu dia pun ditahan. Lantas Virilius pun akhirnya bersedia untuk menumpas orang Viking meskipun sebelumnya sempat menolak. Virilius beranggapan dengan membunuh Raja Gorlakon, maka orang Viking akan mudah dikalahkan. Saat mereka berjalan ke sebuah ruangan, tiba-tiba seorang pengkhianat mencoba membunuh Agricola. Dengan sekejap, Etain pun membunuhnya. Etain adalah ahli berburu. Ia menjadi pelacak bagi Agricola. Legion ke-9 akan dipandu Etain untuk menemukan orang Viking. Esok harinya di sebuah pegunungan bersalju, Quintus Dias berhasil melarikan diri dari perkampungan orang Viking. Sementara Virilius dengan 3.000 prajurit memulai perburuan orang Viking bersama Etain. Etain memang bisu, namun pendengaran dan penciumannya seperti seekor serigala. Quintus Dias mencoba membuka ikatannya, namun 3 orang Viking berkuda terlanjur melihat dan lalu mereka pun mengejarnya. Etain melihat pengejaran tersebut dan mengabari Virilius. Lantas Virilius pun segera bergegas mencari orang Viking tersebut. Sementara Quintus Dias sudah terlalu lelah berlari, dan kini Quintus Dias pun pasrah untuk dieksekusi. Saat hendak disayat, tiba-tiba Virilius beserta pasukannya membunuh dan tak menyisakan satupun orang Viking. Quintus Dias bercerita pada Virilius bahwa tentara di bentengnya telah dihabisi dan hanya dia yang tersisa.
Selanjutnya Quintus Dias bergabung dengan Legion ke-9. Quintus Dias bercerita bahwa dia adalah anak dari Scipio Dias yang notabene adalah seorang gladiator yang dikagumi oleh Virilius. Sementara Quintus Dias sendiri juga mengagumi Virilius karena beliau sangat dihormati oleh para prajuritnya. Perhaps you can teach me something. Pray to save our souls. Esok paginya, Legion ke-9 kembali melanjutkan perburuannya. Tanpa mereka sadari, orang Fik mengawasi mereka dari atas bukit. Tak lama kemudian, mereka sampai di hutan pinus yang berkabut. Saat itu Etain melihat Virilius dengan sangat berbeda. Beberapa ratus meter kemudian, sebuah pohon tumbang dan menutupi jalan. Dan bersamaan dengan itu, terdengarlah suara trompet suku primitif. Para pasukan pun segera membentuk formasi siaga. Virilius menugaskan Quintus Dias untuk menarik pasukan Centurion Remus ke belakang. Tak lama kemudian, bola api besar menggelinding menuju ke arah mereka. Dari dua sisi Quintus Dias terlihat jatuh ke sebuah parit, lalu tertindih mayat pasukan Romawi. Sementara Virilius ditangkap oleh orang Fik. Setelah orang Fik pergi, Quintus Dias diselamatkan Botes dan Brik, yang dimana mereka adalah prajurit yang berhasil selamat. Mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan. Ternyata bukan hanya mereka saja yang selamat. Tak, Marco, Leonidas, dan Tarak seorang koki Romawi juga berhasil selamat. Quintus Dias berinisiatif untuk menyelamatkan Jenderal Virilius. Mereka mengikuti orang Fik yang membawa jenderal. Sampai di sebuah sungai, orang Fik mengejar dua prajurit Romawi yang kabur. Satu prajurit tewas terpanah, dan satu yang lainnya tewas dihabisi Etain. Ketika malam hari tiba, mereka berlindung di sebuah goa. This was not anyway. Sure. Dan pada esok harinya, jenderal sampai di perkampungan orang Fik. Ternyata Etain diasuh oleh Gorlakon sejak kecil. Orang di desanya dibantai oleh pasukan Romawi. Ayahnya dibakar, Etain dan ibunya diperkosa, lalu lidahnya dipotong. Namun Etain berhasil kabur, sementara kedua orang tuanya meninggal. When it's dark, we go in. Malamnya, Quintus Dias dan kawan-kawan mengendap-endap di perkampungan orang Fik. Mereka berhasil membunuh para penjaga. Tak lama berselang, pasukan Fik kembali ke perkampungan setelah berburu. Mereka mencoba memutuskan rantai yang mengikat tangan jenderal. Sementara orang-orang Fik semakin mendekat. Tak masuk ke kamar Gorlakon dan menyekap anaknya. Dan karena gagal membebaskan jenderal, mereka kembali bersembunyi di hutan. Mereka hanya berhasil mengambil helm dari sang jenderal. Esok paginya jasad anak Gorlakon dikremasi. Jenderal dibebaskan dan diberi pedang. Lalu Etain muncul dengan tombaknya. Akhirnya mereka pun berduel. Jenderal dikalahkan Etain dalam pertarungan tersebut, dan lalu dia pun dibakar. Sementara Quintus Dias dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke benteng. We must go. We head north. Throw the... In this then, Centurion. Etain terlihat mengumpulkan abu dari sang jenderal. Lalu Gorlakon menugaskan untuk membawa pulang kepala prajurit Romawi yang tersisa.
Konon ketika orang Fik berburu manusia, mereka dapat berjalan berhari-hari dengan hanya sedikit makan dan sedikit tidur. Etain belajar berburu sejak kecil. Dia dijuluki serigala karena kemampuan dan nalurinya mencari jejak target. Quintus Dias dan kawan-kawan terus berlari. Mereka tak dibiarkan istirahat. Akan tetapi, Etain selalu mengetahui kemanapun mereka pergi. Malamnya, Etain dan pasukan merias wajah dengan tinta biru yang dicampur dengan abu dari sang jenderal. Konon, ketika mereka melakukan ritual tersebut, mereka lebih baik mati daripada gagal dalam tugasnya. Quintus Dias dan kawan-kawan kembali berlari. Mereka memasuki padang rumput dengan perut kosong. Word is no better than a beast. Tak lama kemudian, mereka terlihat mendapatkan rusa liar. Belum sempat memakan daging rusa tersebut, Etain dan para pasukannya terlihat sudah semakin mendekat. Mereka pun kembali berlari menaiki bukit untuk menghilangkan jejak. Saat pelarian mereka di tepi danau, Tarak jatuh dan kakinya pun patah. Teriakan dari Tarak itu lantas membuat keberadaan dari mereka diketahui. Lantas, dengan kaki yang patah pun akhirnya Tarak dipaksa untuk terus berlari. Lalu orang Fik mengikat kuda mereka dan lantas mengejarnya. Ternyata bukit tersebut terbelah oleh sungai. Mereka terpaksa melompat ke bawahnya. Namun, Tarak mati terkena panah. Mereka mengikuti arus sungai. Akan tetapi, Marco dan Tak yang melompat lebih dulu terpisah dari mereka. Di sisi lain, Quintus Dias dan Brick memperhatikan Etain dari seberang sungai. Botos terlihat sedang merawat Leonidas yang sedang mengalami demam. Sementara itu, Quintus Dias dan Brick memata-matai perkemahan orang Pik. Lantas malamnya Quintus Dias dan Brick menyerang orang Pik yang sedang berjaga. Botos dipanah dan dibiarkan kabur. Sepertinya orang Fik sengaja menyiksa Quintus Dias dan kawan-kawan. Saat Quintus Dias kembali, kepala Leonidas sudah hilang. Tidak jauh dari sana, mereka menemukan Botos yang sedang terluka. They're not defending their lives. Until we beg them. Hopeless is the stuff of legend, but Nasib teman mereka lainnya yaitu Marco dan Tak sedang dikejar segerombolan serigala di padang rumput. Tak tertinggal oleh Marco yang merupakan mantan atlet Romawi. Tak lama Tak terjatuh lalu memanggil Marco. Ketika Marco menolongnya, Tak menyayat kaki Marco hingga ia tak bisa berjalan. Lalu Tak meninggalkannya. Di sisi lain, Quintus Dias menemukan sebuah rumah di tepi sungai. Lantas dia pun memeriksa ke dalam. Terlihat masih ada api menyala di rumah tersebut yang menandakan rumah tersebut masih berpenghuni. Saat Quintus Dias keluar, tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat ketakutan. Dia coba menenangkannya. Wanita itu bernama Aryani. Ternyata, bukan pertama kalinya Aryani bertemu prajurit Romawi. I know your language. Why not you? Rick, put the fucking knife down. Lantas Aryani mengobati luka Botos. Right, that'll stop the bleeding. she's trying to poison us. Malamnya Quintus Dias menceritakan bahwa mereka sedang dikejar oleh setan bernama Etain. Saat pagi tiba, Aryani mencari ikan di sungai. Tak lama berselang, air sungai itu berubah menjadi keruh. Rupanya itu akibat kuda dari Etain dan para pasukannya. Terlihat Etain yang lantas mendatangi rumah tersebut dan memeriksanya. Rempah-rempah di dalam rumah tersebut menghalangi penciuman Etain. Ternyata di sini Aryani dianggap penyihir oleh orang Fik. Ia diusir oleh Gorlakon dan ditandai sebagai orang buangan. I'm a cantankerous also. Then it is. Cheese.
Esok paginya, mereka berpamitan pada Aryani untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, nampaknya Aryani terlihat sangat bersedih saat ia ditinggalkan sendirian. Quintus Dias, Botos, dan Brick sampai di benteng garnisun Romawi. Namun, benteng tersebut kosong. Rupanya pasukan Romawi telah ditarik mundur dan membuat benteng baru di selatan. Itulah isi pesan dalam sebuah surat yang ditinggalkan. Tak berselang lama, orang-orang Fik datang mendekati mereka. Ketiga prajurit itu terlalu lelah untuk berlari. Mereka pun akhirnya mempersiapkan pertarungan hidup dan mati melawan orang Fik. Dalam pertarungan itu, terlihat Ethan yang gugur di tangan Quintus Dias, dan mereka berhasil mengalahkan orang-orang Fik. Namun sayangnya nyawa Brick sudah tidak dapat tertolong lagi. Lalu malamnya mereka bertemu Tak. Di sini Tax menceritakan jika Marco dimakan oleh serigala. Then, eh? Shit all over the country. Esok paginya mereka menuju ke selatan menggunakan kuda orang Fik. Setelah dekat dengan benteng Romawi, Tak menodong Quintus Dias. Ia tahu jika Quintus Dias mencurigainya. Lalu Quintus Dias mengangkat kuda dan akhirnya mereka pun bertarung. Sementara Botos dipanah oleh orang Romawi. Mereka mengira Botos adalah orang Fik. Lalu Quintus Dias menjelaskannya dan barulah diizinkan masuk. Lalu Quintus Dias menemukan Agricola, lantas Quintus Dias disuruh makan dan istirahat. Namun, cerita Quintus Dias merupakan aib bagi Agricola. Akhirnya mereka sepakat untuk menghabisi Quintus Dias dan menghapus catatan Legion ke-9. Saat sedang makan, dua prajurit mencoba membunuh Quintus Dias. Namun dia berhasil selamat dan kabur meski ia telah meminum anggur yang telah diberi racun. You want to bury the truth and where I belong. Dan di akhir dari pelariannya, Quintus Dias kembali menemui Aryani, dan lantas Quintus Dias pun menceritakan kisah pahitnya itu padanya. My name is Quintus Dias. I'm a fugitive. Sekian dulu alur cerita film dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.